Dan kalian tahu Wak, disinilah Biding Laut memutuskan suatu keputusan yang membuat dirinya tidak akan pernah kembali pulang ke rumah. Halo Wak, terima kasih udah mau singgah di videoku. Malam hari ini aku kembali lagi untuk membahas sebuah legenda. Legenda apa itu, Flo? Legenda Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Tapi kali ini berbeda, Wak. Kalau biasanya kita mendengar legenda ratu ini dari Sunda dan Jawa, kali ini aku mau menceritakan bahwa Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul adalah salah satu keturunan Raja Batak. Penasaran kalian kan, Wak? Apa iya? Seperti apa cerita selengkapnya? Ayo kita gas, Wak. Jadi Wak, Nyi Roro Kidul diyakini masyarakat Batak sebagai putri pertama dari Guru Tatea Bulan, generasi pertama dari Raja Batak. Biar paham kalian, ku jelaskan sedikit tentang Raja Batak ya Wak. Raja Batak memiliki dua orang anak yang bernama Guru Tatea Bulan dan si Raja Isumbaon. Nah, Nyi Roro Kidul diyakini masyarakat Batak adalah putri tertua dari Guru Tatea Bulan yang bernama Si Boru Biding Laut. Biar mudah kalian membayangkannya ya. Jadi Guru Tatea Bulan memiliki 10 orang anak yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, Wak. 5 anak laki-lakinya bernama Raja Uti, Tuan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Dan 5 putrinya bernama Si Boru Biding Laut, ini yang diyakini sebagai Nyi Roro Kidul, Wak. Si Boru Pareme, Si Boru Anting Sabungan, Sintahu Masan, Si Borinan Tinjo. Itulah gambaran tentang keturunan Guru Tatea Bulan. Sampai di sini udah bisa kalian bayangkan kan, Wak? Kalau Nyi Roro Kidul berasal dari tanah Batak, kenapa bisa sampai ke pantai selatan, Flo? Nah, jadi gini ceritanya, Wak. Masuk kita ke legendanya ya. Dahulu kala, 2 dari keturunan Guru Tatea Bulan yang bernama Tuan Saribu Raja dan putrinya bernama Boru Pareme ketahuan melakukan hubungan terlarang. Hubungan terlarang ini sudah berjalan sangat jauh, saking jauhnya membuat Boru Pareme hamil. Masyarakat Batak pada zaman itu menganut adat Batak sangat kental, Wak. Bagi mereka dalam persaudaraan sedarah tidak boleh ada yang namanya saling jatuh cinta, apalagi hubungan yang menyebabkan sampai hamil. Karena hal tersebut sudah sangat melanggar hukum adat. Hal inilah yang membuat masyarakat marah besar dan mengusir Tuan Saribu Raja dan Boru Pareme. Mau nggak mau mereka memang harus pergi dari kampung itu, Wak. Tapi sebelum Tuan Saribu Raja pergi, dia berpamitan dengan kakaknya Si Boru Biding Laut. Setelah berpamitan dengan Biding Laut, kemudian pergilah Tuan Saribu Raja. Tapi di sisi lain, bukannya setuju dengan keputusan masyarakat di kampung itu, Biding Laut nggak terima adiknya harus keluar dari kampung itu, Wak. Yang dia inginkan, bagaimanapun caranya, adikku harus tetap ada di sini, berkumpul dengan kami saudara-saudaranya. Singkat cerita, dengan tekad yang sudah bulat, Biding Laut memutuskan untuk mencari adiknya itu. Mulailah dia berjalan menyusuri setiap sudut desa. Bahkan setiap dia berpapasan dengan siapa saja, dia selalu bertanya apakah mereka pernah melihat Tuan Saribu Raja dengan menyebutkan ciri-ciri adiknya itu. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang pernah melihat adiknya ini, Wak. Ia pun mulai kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sambil dia beristirahat, dia juga memikirkan harus kemana lagi aku harus mencari adikku ini. Setelah merasa badannya udah lumayan enakan, dia pun melanjutkan perjalanannya sampai kakinya berhenti di sebuah tepi pantai yang artinya sudah semua bagian dari daerah tersebut ditelusurinya untuk mencari adiknya ini. Dia pun mulai kebingungan sampai dia melihat sebuah perahu yang bersandar di pantai itu. Dan kalian tahu, Wak, disinilah Biding Laut memutuskan suatu keputusan yang membuat dirinya tidak akan pernah kembali pulang ke rumah. Dia memutuskan untuk berlayar mencari adiknya. Tekadnya yang kuat ingin membawa adiknya kembali berkumpul bersama keluarga lagi, membuatnya tidak berpikir resiko apa yang akan dialaminya. Sesayang itu dia sama adiknya ini, Wak.
Biding laut memulai pelayarannya tanpa arah sampai di satu malam kapalnya diterpa badai angin kencang yang membuat kapal itu semakin tidak terarah, Wak. Karena kencangnya angin yang menerpa kapal tersebut membuat kapal itu terdampar di sebuah pantai yang disebut dengan Pantai Pelabuhan Ratu yang ada di Pulau Jawa. Ketika menyadari kapalnya sudah terdampar di sebuah pantai yang sama sekali tidak dikenalnya, biding laut pun turun dan mulai berjalan memasuki daerah tersebut, Wak. Dari kejauhan ternyata biding laut udah diperhatikan oleh sepasang suami istri. Melihat keadaan biding laut yang terlihat kelelahan dan compang-camping, sepasang suami istri ini pun memanggilnya dan menyuruhnya beristirahat beberapa waktu di rumah mereka, Wak. Setelah keadaan biding laut membaik, bapak dan ibu ini mulailah bertanya dari mana ia berasal. Disitulah biding laut mulai menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dari niatnya ingin mencari adiknya sampai kenapa dia bisa sampai di daerah itu, semuanya diceritain. Dan ketika kedua pasangan ini mendengarkan cerita biding laut, mereka pun kasihan, Wak, kasihan sama biding laut. Kasihan kamu, Nduk. Sepertinya kamu sudah pergi sangat jauh dari daerah asalmu. Ibu dan bapak tidak bisa membantu banyak karena kami hanyalah nelayan biasa. Seperti yang kamu lihat, inilah kehidupan ibu dan bapak. Tapi kalau kamu mau menetap lebih lama lagi di sini, sambil menunggu kembali ke daerah asalmu, ibu dan bapak dengan senang hati membantu, Nduk. Biding laut pun terharu mendengar niat tulus sepasang suami istri itu untuk membantunya, Wak. Dikarenakan situasi tidak memungkinkan untuk biding laut kembali ke kampung halamannya, pada akhirnya dia memutuskan untuk menetap di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, biding laut pun mulai dikenal warga desa sana. Selain memiliki paras yang cantik, biding laut dikenal sebagai wanita yang rajin dan ramah, Wak. Kegiatan sehari-harinya disibukkan dengan membantu ibu dan bapak. Sampai pada akhirnya di daerah tersebut kedatangan raja yang berasal dari daerah Jawa Timur. Ketika sedang beristirahat dalam perjalanannya, raja itu melihat biding laut lewat dari depan mereka, Wak. Tepelongok raja itu melihat kecantikan biding laut. Disitulah raja merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat biding laut. Karena penasaran, raja pun mulai mencari tahu siapa perempuan yang lewat di depannya tadi. Sampai raja berhasil menemukan biding laut dan tanpa basa-basi, Wak. Di saat itu juga raja menyampaikan niatnya kepada biding laut dan kepada bapak dan ibu. Tahu kalian, Wak? Diajak nikah biding laut. Mendengar itu tanpa berlama-lama langsung diokekan sama biding laut, Wak. Oke bang, katanya. Singkat cerita, mereka pun menikah dan kemudian biding laut dibawa pulang ke kerajaan yang ada di Jawa Timur. Tak terasa 20 tahun sudah pernikahannya dengan raja tersebut. Selama ini hubungan mereka baik-baik saja. Mereka hidup bahagia di kerajaan itu sampai pada satu ketika biding laut mendapatkan tuduhan bahwa ia telah berselingkuh dengan pegawai kerajaan. Pada saat itu, hukuman kerajaan yang berlaku untuk seorang pengkhianat kerajaan adalah hukuman mati. Entah apa yang membuat kabar ini semakin menyebar luas, Wak. Bahkan tanpa bukti kuat sekalipun, biding laut tetap dituntut untuk dihukum mati. Chaos sekali lah saat itu, Wak. Di saat inilah raja galau. Galau kali dia, Wak. Dia sangat-sangat mencintai istrinya itu. Dia sangat mengenal istrinya seperti apa. Gak mungkin istrinya mengkhianatinya. Di tengah kegalauannya ini, dia pun mendapatkan ide bagaimana supaya istrinya ini selamat dari hukuman mati, Wak. Lebih baik aku mengirimnya kembali ke Pelabuhan Ratu. Aku bisa bebas kapan aja jika ingin bertemu dengannya. Pikirnya gitu, Wak. Tanpa mengulur waktu lagi, pada saat itu juga dia segera menyampaikan ide tersebut kepada istrinya. Dan pada malam harinya jugalah biding laut dan beberapa pengawal kerajaan pun pergi berlayar menuju Pelabuhan Ratu melalui Samudra Hindia yang dikenal sebagai Laut Selatan. Tapi naasnya, Wak, pada saat itu kapal mereka tenggelam karena diserang badai. Biding laut dan pengawal kerajaan pun dalam sekejap hilang.
tenggelam. Dah, hilang bidik laut, Wak. Dia nggak pernah kembali ke tanah kelahirannya dan suaminya pun tidak pernah bertemu dengannya lagi. Sejak saat itulah nelayan yang sedang memancing ikan menyaksikan jika ada ombak besar, ombak itu diikuti kemunculan wanita cantik dengan kereta kencana yang diyakini sebagai Si Boru Biding Laut atau Nyi Roro Kidul. Itulah tadi cerita tentang Nyi Roro Kidul yang diyakini sebagai Si Boru Biding Laut oleh masyarakat Batak. Wah, biar ku tebak, pasti kalian berpikir, kalau Nyi Roro Kidul orang Batak, dia marga apa, Flo? Atau dia boru apa, Flo? Iya kan? Jadi, Wak, si Boru Biding Laut ini kan cucu generasi pertama dari Raja Batak. Dulu itu nggak ada marga, Wak. Jadi yang kita kenal sekarang marga-marga, misal marga Silalahi, marga Simanjunta, dan sebagainya itu pada dulunya adalah nama-nama leluhur mereka, nama-nama nenek moyang mereka, Wak. Untuk mempertahankan atau agar selalu mengingat keturunan nenek moyangnya, disematkanlah nama nenek moyang mereka di belakang nama mereka. Paham kalian kan? Misal namaku, Wak, Florencia Alexander. Jadi nama nenek moyangku atau leluhurku itu Alexander. Supaya ku ingat aku keturunan dari leluhur yang mana, dibuatlah Alexander di belakang namaku gitu. Karena pada dasarnya suku Batak yang menurunkan marga adalah dari laki-laki, anak-anak guru Tatea Bulan lah contohnya ya, Wak. Tadi kan ada 5 anaknya kan, Wak. Dari sinilah marga-marga mulai bermunculan. Yang pertama Raja Uti atau si Raja Biak-Biak atau Raja si Gumeleng-Geleng. Ini diyakini tanpa keturunan, Wak, karena maaf dia terlahir kurang sempurna. Yang kedua Tuan Saribu Raja keturunan Pasaribu. Ketiga Limbong Mulana keturunan Limbong. Yang keempat Sagala Raja keturunannya Sagala. Yang kelima Silau Raja keturunannya Malau, Maning, Ambarita, dan Gurni. Ini masih dari keturunan guru Tatea Bulan aja ya, Wak. Belum lagi dari Raja Isombaon. Kalau kujabarkan semuanya, lebih dari 24 jam videoku ini, Wak. Nggak cuma itu, kepalaku pun berasap saking banyaknya. Itulah tadi sedikit informasi tentang marga-marga di suku Batak, Wak. Kalau aku ada salah dalam menyampaikan informasi ini, bantu aku meluruskannya dengan cara tulis di kolom komentar ya, Wak. Kalau ada juga yang lupa aku sampaikan, kalian boleh komen juga di bawah biar kita sama-sama belajar. Banjirkan kolom komentarku, Wak, nggak apa-apa, ledakan aja. Kalau ada saran-saran atau ide-ide aku mau bahas apa di next video, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya, Wak. Masih banyak informasi menarik yang pengen kali ku share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Wak. Dadah!